Di sebuah sore yang tenang, Delisa sedang menyiapkan permainan seru di halaman belakang rumahnya. Tapi, tiba-tiba ia sadar, ada yang hilang. Dua adiknya yang paling ia sayangi, El Ada dan Ori, tidak terlihat dimanapun. El Ori, kalian di mana? Kepanikan mulai terasa saat matanya tertuju pada pintu kecil di ujung halaman yang menuju ke hutan. Pintu itu terbuka. Tanpa pikir panjang, Delisa menyambar senter kecil dan berlari masuk ke dalam hutan. Hutan itu bukan hutan biasa. Orang-orang menyebutnya hutan angin berbisik. Tempat di mana suara bisa menipu dan jalan bisa berubah. Udara terasa lebih dingin di sini. Dan cahaya matahari sore sulit menembus lebatnya pepohonan. Delisa terus berlari sambil memanggil nama adik-adiknya. Tapi hanya gema suaranya sendiri yang kembali. Tiba-tiba, ia berhenti. Samar-samar, sebuah suara kecil terdengar. Kakak, itu suara Ori. Ori, tunggu. Kakak datang. Delisa langsung mengikuti arah suara itu, menyibak ranting dan semak belukar. Namun, semakin ia berjalan, pohon-pohon di sekitarnya seolah bergerak, seperti hidup dan mengawasinya. Jalan setapak yang tadi ia lewati, kini seakan menghilang. Saat Delisa semakin jauh masuk ke dalam, suara lain muncul dari arah yang berbeda. Kak, sini! Itu terdengar seperti suara El. Delisa berhenti sejenak, hatinya bimbang. Ia merasa ada yang aneh. Itu bukan suara El. Arahnya berubah-ubah, dan terdengar terlalu dekat. Lalu jauh. Saat itulah ia teringat pesan ayahnya. Di hutan angin, berbisik. Jangan pernah percaya pada suara. Percayalah pada langkahmu sendiri. Delisa menunduk, menyinari tanah yang lembab dengan senternya. Dan di sana, ia menemukannya. Jejak sepatu kecil milik Ori, dan jejak kaki El yang sedikit lebih besar. Aku ikuti jejak mereka saja. Hatinya sedikit lega. Ini adalah petunjuk nyata. Jejak kaki itu membawanya ke tepi sebuah sungai kecil. Airnya tampak jernih, tapi arusnya cukup deras. Untuk menyeberang, ada deretan batu besar yang seolah terapung di atas air. Delisa tahu, adiknya yang cerdik, El, pasti membantu Ori melewati jalur ini. Dengan hati-hati, ia mulai melompat dari satu batu ke batu lainnya. Di tengah sungai, batu yang ia pijak tiba-tiba bergoyang dengan keras. Hampir jatuh. Jantungnya berdebar kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, menyeimbangkan tubuhnya, lalu melompat sekuat tenaga hingga mendarat dengan selamat di seberang sungai. Tak jauh dari tepi sungai, matanya menangkap sesuatu yang familiar, tergeletak di bawah pohon besar. Ini buku catatan El. Berarti mereka sudah sangat dekat. Di samping buku itu, Delisa melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum. Ranting-ranting kecil disusun rapi, membentuk sebuah anak panah, menunjuk ke satu arah. El memang anak yang pintar. Ia sengaja meninggalkan jejak agar Delisa bisa menemukannya. Delisa mengikuti tanda panah itu, lalu menemukan tanda lainnya, dan lainnya lagi. Hingga akhirnya, ia mendengar suara tangisan kecil Ori. Kali ini terdengar sangat nyata dan dekat. Kak Delisa, sini! Delisa berlari secepat yang ia bisa, mengikuti suara itu. Dan di sana, di bawah sebuah pohon tua yang akarnya menjalar seperti tentakel raksasa, ia melihat mereka. Ori sedang duduk sambil menangis. Sementara El berusaha keras menarik tasnya yang tersangkut di akar pohon. Aku menemukan kalian. Kalian tidak apa-apa. El menoleh dengan wajah lega bercampur rasa bersalah. Kami tersesat, Kak. Ori tadi mengejar kupu-kupu yang cantik sekali. Aku coba mengikutinya. Tapi tiba-tiba jalannya berubah. Dan kami tidak bisa menemukan jalan pulang. Ori langsung berlari dan memeluk Delisa erat. Kakak datang. Ori takut. Delisa mengusap lembut kepala kedua adiknya. Tidak apa-apa. Sekarang kakak di sini. Ayo kita pulang. Ikuti kakak. Ya, pegang tangan kakak. Erat-erat. Dengan kedua adiknya di sisinya, Delisa memimpin perjalanan pulang. Kali ini, ia tidak lagi tertipu oleh bisikan angin atau suara-suara aneh. Ia mengikuti kembali jejak langkahnya sendiri yang tercetak di tanah. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari hutan tepat saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga. Delisa memeluk kedua adiknya dengan erat, merasakan kehangatan dan kelegaan yang luar biasa. Dari petualangan yang menegangkan ini,
Delisa belajar sebuah pelajaran berharga. Keberanian sejati bukan hanya tentang menghadapi bahaya, tapi tentang kekuatan untuk menjaga dan melindungi orang-orang yang kita sayangi. Karena keluarga adalah petualangan terbesar dan terindah dalam hidup.